Pasar Kranji, Kota Bekasi, memasuki era baru. Di tengah dinamika proyek revitalisasi yang sudah lama dinanti, para pedagang akhirnya berkumpul dalam sebuah rapat akbar yang digelar pada tanggal 31 Agustus tahun 2025. Rapat ini diinisiasi oleh RWP atau Rukun Warga Pasar Kranji, sebagai wadah resmi yang menampung suara para pedagang. Dipimpin oleh Rismawan Samahadi, Ketua RWP saat ini, bersama Undrahia, mantan Ketua RWP. Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi, unek-unek, sekaligus harapan mereka terhadap kelanjutan proyek revitalisasi pasar. Sejak tahun 2021, para pedagang telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara atau TPS, dengan janji akan menempati bangunan pasar yang lebih baik dan modern. Bahkan, pada tahun 2022, sempat ada penagihan DP sebesar 10% dari pihak pengembang, PT ABB, yang disebut-sebut akan membangun pasar baru tersebut. Namun sayangnya, hingga kini, tidak ada progres pembangunan yang jelas. Bang, bisa dijelaskan Pak tentang Bapak sebagai RWP dari pasar Kranji baru saja, apa ini Pak proses awal dari sampai sekarang? Oke, jadi proyek revitalisasi pasar Kranji ini itu berawal di tahun 2018 sosialisasi. Kemudian PT ABB dimenangkan atau mengikuti lelang 2019. PKS-nya keluar di 2019 Desember. Nah, kemudian pedagang ini dipindahkan ke TPS, tempat penampungan sementara, itu di 2021. 2021 dipindahkan. Nah, tapi seiring berjalan waktu ada penagihan DP untuk pembangunan di tempat yang baru. DP itu dijelaskan bahwa 10% dibayarkan, kemudian 30% seiring berjalan pembangunan. Pada saat pedagang sudah membayar 10%, tapi tidak ada progres pembangunan, dan itu kita stop. Dan itu juga kita sudah adukan ke pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat edaran, tidak ada pembayaran DP dan lain-lain. Nah, sejak saat itu 2022 sampai sekarang, PT ABB tidak ada progres pergerakan pembangunan. Kemudian kemarin ada bahasa atau wacana PT ABB yang dulu Kertiwan Hartono diakuisisi oleh PT Era Ramawardhana. Jadi bahasa sederhananya kapalnya sama, nakodanya beda. Nah, diperkenalkanlah 2025 ke pedagang, selamatan segala macam, kepala dinas juga datang, ya kan? Tapi sampai hari ini progres pembangunannya tidak ada. Bahkan PT ABB versinya Ramawardhana telah menjual tanah urukan yang ada di lokasi proyek, gitu kan? Dan itu sudah kita adukan juga ke Pemkot Kota Bekasi, tapi tidak ada respon dari Pemkot Kota Bekasi. Nah, hari ini kita berkumpul di sini adalah untuk rapat akbar pedagang, memenuhi keinginan aspirasi teman-teman pedagang. Apa sih yang diinginkan? Ada nggak sih kemampuan dari PT ABB sekarang ini? Ya kan? Kita bahas hari ini, ya kan? Seiring berjalan waktu, kami pengurus RWP telah membuka tangan selebar-lebarnya kepada PT ABB 2025 kemarin. Tapi tidak ada itikat baik dari PT ABB untuk bekerja sama dengan RWP maupun pedagang. Yang ada di tanggal 6 Agustus 2025, PT ABB meminta pembayaran DP pelengkap 10% oleh pedagang. Nah, ini kita mohon maaf, kita sampaikan kepada media bahwa PT ABB untuk saat ini belum boleh meminta apapun DP dari teman-teman pedagang karena tidak ada progres pembangunan yang dijalankan. Jadi kita di sini berdiskusi, mudah-mudahan juga nanti ada dibantu oleh Pak Joko. Kita mencari solusi yang terbaik untuk pedagang karena kita tahu progres pembangunan tidak ada dan proyek Pasar Kranji ini dibiarkan selama 6 tahun lebih, ya kan? Dan respon pejabat Pemkot Kota Bekasi, wali kotanya, kepala dinasnya, sampai hari ini masih abu-abu.
ya kan, mudah-mudahan ya kan dengan hadirnya Pak Joko Purwanto bisa mendorong pemerintah Kota Bekasi, bisa ada perhatian dari pemerintah Kota Bekasi untuk pasar Kranji. Jadi kami ini tidak dibiarkan terus-menerus terlunta-lunta di lokasi penampungan. Dan kita perlu ingat juga lokasi penampungan itu bukan milik PT ABB. PT ABB hanya menyewa, dan kemarin di Agustus awal lahannya itu udah diminta, udah mau ditutup sama yang punya lahan gitu kan, karena tidak membayar dari 2024 sampai 2025, dan rekan-rekan pedagang gilingan batu sudah ketar-ketir masalah itu gitu kan. Dan ini September ini batas akhir untuk pembayaran 100 juta 2004-2025. Bisakah PT ABB membayar hal itu? Itu kan kita harus buktikan kemampuan dari PT ABB, ya kan, bukan hanya membangun pasar Kranji untuk proyek 145 miliar, tapi juga ada elemen-elemen yang harus dilengkapi. Pertama ada namanya TPS, lahan TPS harus disediakan untuk pedagang. Kemudian ada vendor-vendor yang juga minta dibayar, ya kan? Jadi PT ABB ini nggak bisa tutup mata hanya membangun saja, tapi juga harus melengkapi elemen-elemen tersebut. Jadi kita hadir di sini untuk menampung aspirasi dari teman-teman, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita juga meminta bimbingan dari Pak Haji Tasil, ada Pak Joko juga, kedepannya baiknya bagaimana pedagang. Jadi itu saja yang kita. Pedagang pun mulai mempertanyakan transparansi dan kepastian dari proyek ini. Apalagi, mereka telah bersabar menempati TPS selama lebih dari 4 tahun dengan kondisi yang jauh dari ideal. Rapat akbar ini menjadi momentum penting, bukan hanya untuk menyuarakan keresahan, tapi juga untuk menagih kejelasan atas janji revitalisasi yang telah lama digaungkan. Era baru Pasar Kranji diharapkan bukan hanya sekadar slogan, tapi juga menjadi nyata dengan hadirnya pasar yang layak, bersih, modern, dan tentunya berpihak pada pedagang kecil yang menjadi nadi ekonomi rakyat.